Mojokencot, desa tersepi di dunia yang hampir hilang dari peta. Di Mojokerto, Jawa Timur, ada sebuah kampung yang namanya jarang terdengar, bahkan banyak orang tak menyadari keberadaannya. Dusun kecil ini bernama Mojokencot, yang dahulu dikenal sebagai Desa Tamping Rejo. Kini, ia lebih sering disebut sebagai desa tersepi di Indonesia, bahkan ada yang menyebutnya sebagai desa tersepi di dunia. Bayangkan sebuah kampung yang hanya memiliki 2 hingga 4 rumah berpenghuni, dengan jumlah penduduk sekitar 11-12 jiwa saja. Semua warganya masih terikat hubungan keluarga, layaknya satu rumah besar yang terbagi menjadi beberapa pintu. Tidak ada riuh kendaraan, tidak ada pasar, bahkan sinyal telepon pun kerap hilang. Yang terdengar hanyalah suara alam. Gemericik air sungai, hembusan angin, dan sesekali kokok ayam. Alasan mengapa Mojokencot menjadi kampung yang begitu sepi tak lepas dari masalah akses. Untuk sampai ke sana, orang harus melintasi jembatan bambu sempit sepanjang 17 meter yang membentang di atas sungai Judek. Jembatan itu rapuh, hanya cukup dilalui satu motor kecil, dan terasa bergoyang setiap kali diinjak. Bagi orang luar, menyeberangi jembatan ini adalah pengalaman menegangkan, tetapi bagi warga Mojokencot, inilah jalur utama mereka sehari-hari. Tak heran jika sejak tahun 1971, banyak penduduk memilih meninggalkan kampung ini karena akses yang sulit. Namun, ada sebagian kecil yang tetap bertahan. Mereka merasa Mojokencot adalah rumah yang tak bisa digantikan oleh tempat lain. Lahan pertanian masih bisa digarap, udara tetap segar, dan tanah itu adalah peninggalan leluhur yang harus dijaga. Hidup mereka sederhana, bertani jagung atau padi, sesekali beternak ayam dan kambing. Meski jauh dari fasilitas modern, mereka menemukan kebahagiaan dari kedekatan keluarga dan ketenangan alam. Yang menarik, Mojokencot kini seakan menjadi kampung yang hilang. Jika dicari di Google Maps, dusun ini tak mudah ditemukan. Seolah-olah ia terhapus dari peta modern, hanya bertahan dalam ingatan orang-orang yang pernah menginjakan kaki di sana. Fenomena ini membuat Mojokencot punya daya tarik tersendiri. Sebuah kampung nyata yang nyaris lenyap dari peradaban digital. Kisah Mojokencot bukan hanya tentang kesunyian, tapi juga tentang ketahanan manusia. Para warganya memilih tinggal meski jalan menuju sekolah, pasar, atau puskesmas begitu sulit. Mereka tetap hidup dengan keterbatasan, tanpa banyak menuntut, hanya berharap pemerintah mau memperhatikan. Harapan mereka sederhana, jembatan yang layak dan aman. Dengan akses yang lebih baik, mungkin Mojokencot tak lagi jadi kampung yang hampir terlupakan. Bagi kita yang hidup di kota dengan segala kemudahan, Mojokencot menghadirkan refleksi. Bahwa di balik pembangunan dan hiruk-pikuk modernitas, masih ada sudut-sudut negeri yang nyaris terlupakan. Mojokencot mengingatkan kita tentang arti rumah, ketabahan, dan kesetiaan pada tanah kelahiran. Mungkin Mojokencot sepi, bahkan nyaris hilang dari peta. Tapi justru dari kesepiannya itu, kita belajar bahwa ketenangan dan kesederhanaan bisa menjadi harta yang tak ternilai. Dan jika suatu hari kamu berkesempatan menyeberangi jembatan bambu ke kampung ini, kamu akan mengerti bahwa Mojokencot bukan sekadar dusun sepi, melainkan sebuah cerita hidup tentang keberanian untuk tetap bertahan. Mojokencot juga mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Di tempat yang serba terbatas ini, warga saling bergantung satu sama lain. Mereka berbagi hasil panen, bergotong royong memperbaiki rumah, hingga saling menjaga ketika ada yang sakit. Kehidupan sederhana itu justru menghadirkan nilai-nilai sosial yang kerap hilang di perkotaan. Di tengah dunia yang makin individualis, Mojokencot seperti cermin kecil yang memantulkan kembali wajah asli dari budaya gotong royong bangsa Indonesia. Pada akhirnya, Mojokencot bukan sekadar kampung kecil di Mojokerto. Ia adalah simbol tentang bagaimana manusia bisa tetap bertahan dengan penuh kesetiaan, meski dihadapkan pada keterbatasan. Desa ini mungkin sunyi, hampir terlupakan, bahkan tak terlihat di peta digital, tetapi dari kesunyiannya lahir cerita yang abadi. Tentang keteguhan hati, cinta pada tanah kelahiran, dan keyakinan bahwa rumah sejati bukanlah tempat yang ramai, melainkan tempat di mana hati merasa damai.